Pernah nggak kalian ngerasain ada sesuatu yang dirasakan tapi sulit untuk dijelaskan? Sesuatu yang kayak muncul dalam mimpi gitu, atau tercermin dalam dongeng, atau bahkan dalam film dan game favorit. Nah, kita masuk ke teori dari seorang pemikir psikoanalisa, Carl Jung. Nah, ini tentang archetype. Archetype itu adalah pola dasar jiwa manusia yang hidup di dalam alam bawah sadar kolektif kita. Tapi ini bukan memori ya atau ingatan, tapi semacam warisan psikologis gitu umat manusia. Nah, warisan psikologis ini bisa muncul dalam mimpi, mitos atau legenda, tokoh dalam sebuah cerita, simbol-simbol spiritual, atau lebih simpel dalam perilaku kita sehari-hari. Archetype itu bukan karakter tetap, tapi pola yang terus berulang dalam wajah yang berbeda-beda gitu ya, turun-temurun diulang dengan generasi dan juga subjek yang berbeda. Nah, kita masuk sekarang membahas alam bawah sadar kolektif gitu. Nah, kita sering berpikir bahwa alam bawah sadar itu isinya cuma trauma atau kenangan masa kecil, tapi Jung itu bilang ada lapisan yang lebih dalam. Nah, ini disebut dengan collective unconscious atau alam bawah sadar yang kolektif. Ini adalah ruang simbolik gitu yang kita warisi bersama dari ya generasi-generasi yang sebelum kita. Isinya yaitu tadi archetype. Nah, ada beberapa jenis archetype ya menurut Carl Jung itu. Jadi ada beberapa, tapi ini yang sering muncul. Yang pertama ada the self. The self ini adalah simbol keutuhan jiwa yang muncul bentuk itu kayak mandala, lingkaran, atau figur spiritual gitu, inti gitu. Nah, lanjut, yang kedua ada the shadow, sisi gelap yang kita tolak, tapi ini juga sumber kekuatan gitu ya. Bisa muncul kalau di cerita-cerita ya tokoh antagonisnya gitu yang jadi musuhnya, monster, atau karakter-karakter kegelapan yang sering kita temuin dalam mimpi. Terus yang ketiga ada the anima dan juga animus. Nah, anima itu aspek feminin dalam pria. Animus adalah aspek maskulin dalam wanita. Ini sering muncul sebagai sosok imajinatif ataupun daya tarik romantik misterius gitu, dan juga supaya nggak terjebak lah dalam stereotip gender yang common gitu. Jadi memang ada aspek feminin dalam pria dan juga ada aspek maskulin dalam wanita. Yang keempat, the persona. Nah, ini topeng yang kita pakai agar diterima masyarakat. Ya, bisa membuat kita diterima, tapi juga bisa makin membuat diri kita makin jauh gitu dari sosok kita yang sebenarnya. Ya kayak Batman gitu, punya alter ego Bruce Wayne. Nah, itu persona dia gitu. Nah, terus kita masuk ke archetype dalam kehidupan sehari-hari gitu. Archetype itu bukan teori abstrak. Dia hidup dalam keseharian kita. Nih ya, saat kagum dalam pahlawan fiksi, kita ngeliat the hero. Saat kita ngerasa kalah atau ngerasa marah gitu, yang muncul itu the shadow. Atau ketika kamu jatuh cinta sama seorang yang ideal, bisa jadi itu sedang memproyeksikan anima atau animus dalam diri kita masing-masing. Dan semua itu bisa jadi nggak kita sadarin. Terus apa pentingnya sih ngenalin archetype? Jadi archetype itu bukan teori ya untuk dihafal, tapi memang untuk kita lebih merasa lah, lebih mengenal diri kita. Ketika nih kita bisa nyadarin apa topeng sosial kita, si persona tadi. Apa sisi gelap kita yang coba kita sembunyikan, yang coba kita pendam gitu, si shadow tadi. Apa proyeksi cinta atau benci kita, nah itu di anima atau animus. Nah, juga identitas kita nih, bagian terdalam dari diri kita apa? Itu the self. Nah, ini kita sedang berjalan menuju sesuatu yang Jung sebut itu individuasi. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke individuasi, ada beberapa jenis archetype lain. Nah, lengkapnya bagiannya itu kira-kira kayak gini gitu. Di situ ada sage, itu self tadi. Nah, shadow itu masuk ke outlaw, itu hero tadi udah ada, anima animus itu di lover. Nah, itu ada yang lain-lain tuh, ada everyman, caregiver, ruler, artist, innocent, dan turunannya itu banyak lagi tuh. Ada yang untuk ngasih pleasure, ada yang anti intimacy, power, itu liberation. Jadi memang pada akhirnya ini kan kalau diri kita ini banyak layernya gitu.
Nah, dari layer-layer tadi, nah memang 4 ini yang paling penting gitu. Ada ego, sosial, freedom, dan juga order. Nah, inilah warisan-warisan psikologis yang ada dalam diri kita, yang kita munculkan dalam perilaku kita sehari-hari, sering tanpa kita sadari. Nah, yuk lanjut. Kita masuk ke individuasi sekarang. Jadi, individuasi menurut Jung itu adalah menjadi diri sendiri yang utuh. Gak mencari kesempurnaan ya, tapi otentik. Bukan bebas dari konflik, tapi menyadari akan adanya konflik tersebut. Karena Jung itu percaya manusia yang paling sehat ya secara jiwanya gitu adalah manusia yang berani mengenali dan mengintegrasikan archetype-archetype-nya itu tadi gitu. Nah, jadi intinya archetype itu adalah bahasa jiwa. Nah, archetype-archetype ini menyatu dalam budaya, cerita, dan juga perilaku kita sehari-hari. Dan dengan mengenal archetype, kita sedang mendekati satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya aku? Nah, apa archetype yang menurut kamu paling cocok sama diri kamu? Coba share di komentar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.